Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Salamatul Fauziah dengan NIM 22201512113 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A5 reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan mengenai tentang UJT atau sampel TITES. Latar belakang dari TITES. TITES diturunkan oleh W.S. Goset tahun 1908, dinamakan distribusi student, dan huruf T yang terdapat dalam istilah UJT itu berasal dari huruf terakhir nama dari beliau. Sejak saat itu, distribusi bagi T disebut distribusi student. Pengertian UJT. UJT atau yang sering disebut sebagai TITES adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok sampel. UJT digunakan ketika kita ingin membandingkan dua rata-rata dan melihat apakah perbedaan di antara mereka cukup besar untuk dianggap tidak terjadi secara kebetulan. Untuk lebih detailnya lagi, kita langsung praktek saja ke contoh kasus. Di sini ada sebuah kasus, seorang peneliti ingin meneliti rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrated and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrated and discovery berbasis teknologi dan kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan metode konvensional. Di sini sudah ada datanya juga. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Dalam uji T, pertama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dengan rumusan hipotesis, HO sama dengan data memiliki distribusi yang normal. HA sama dengan tidak memiliki distribusi normal. Dengan taraf signifikan, alfa sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Kita siapkan datanya di aplikasi Excel. Ini tadi sudah saya siapkan. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kita pindahkan semua datanya ya. Oke. Data masih berbentuk desimal karena kita belum mengaturnya. Kita klik di variable view untuk mengaturnya. Kita tuliskan yang pertama kelas kontrol. Yang kedua kelas eksperimen. Desimalnya kita nolkan. Ini diganti scale. Oke. Kita pindah ke data view. Kita klik analyze, descriptive, statistik, explore. Kita pindah semuanya ini kelas kontrol dan kelas eksperimen ke dependent list. Kita klik plots, normality plots white ini di checklist, continue, oke. Masih loading hasilnya. Nah, ini
Hasilnya sudah muncul. Datanya sudah muncul. Hasilnya ini. Kita pindahkan hasilnya ini. Kita copy. Langkah selanjutnya yaitu kita output hasil SPSS yang telah kita lakukan tadi. Setelah itu kita membuat kesimpulan. Hasil dari output SPSS diketahui bahwa uji normalitas data nilai ujian kelas kontrol dan eksperimen nilai signifikannya adalah 0,200 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan nilai ujian berdistribusi normal. Untuk uji yang kedua, kita akan melakukan uji homogenitas. Dengan rumusan hipotesis HO sama dengan data memiliki varian yang sama dan HA data tidak memiliki varian yang sama. Taraf signifikannya alfa sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya menggunakan Levens test. Dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Oke, karena kita mau uji homogen ya yang kedua. Yang pertama kita seperti biasa ini memindahkan data dari Excel ke SPSS. Untuk yang kelas pertama kita kasih, karena kita mau uji homogenitas, kelas pertama kita kasih kode 1. Kemudian kelas yang kedua, kita kasih kode angka 2. Kita pindah ke variabel view. Ini kita ganti nilai siswa. Yang ini kelas. Desimalnya kita nolkan semua. Value yang pertama kita kasih label kelas kontrol. Add. Untuk value yang kedua kita kasih label kelas eksperimen. Di add. Oke. Untuk measure-nya yang pertama di scale, yang kedua nominal. Kita kembali ke data view, klik analyze, descriptive statistic, explore. Nilai siswa kita pindah ke independent list, yang kelas kita pindah ke factor list. Plot, power estimation, continue. Oke. Nah, ini adalah hasil uji homogenitas dari aplikasi SPSS. Kita pindah. Dari hasil output SPSS dapat ditarik kesimpulan
bahwa uji homogenitas dari data nilai ujian kelas kontrol dan eksperimen, nilai signifikannya adalah 0,8620, lebih besar daripada 0,05. Artinya yaitu H0 diterima dan data memiliki varian yang sama. Yang terakhir kita akan melakukan uji independent sample t-test. Dengan rumusan hipotesis HO, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode integrated and discovery dan metode konvensional. Dan HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode integrated and discovery dan metode konvensional, dengan taraf signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya menggunakan Levene test. Selanjutnya kita akan ke tahap SPSS. Untuk uji independent sample t-test, seperti biasa, langkah pertama kita masukkan data dari Excel yang sudah kita siapkan dari awal, pindah ke dalam aplikasi SPSS. Dan untuk uji independent sample t-test ini sama seperti sebelumnya di uji homogenitas, kita kasih kode pada kelas pertama, kita kasih kode angka 1. Untuk kelas kedua kita kasih kode angka 2. Kemudian kita masuk ke variabel view, kita kasih kelas pertama ini dengan nama kelas ini nilai siswa, dan yang kedua kita ganti namanya menjadi kelas. Untuk desimalnya kita nolkan. Kita kasih label nilai siswa, yang kedua labelnya kelas. Kita masuk ke value yang pertama, kita kasih label kelas, kontrol, di add. Untuk value yang kedua kita kasih nama label kelas eksperimen, kita add. Oke. Measure-nya kita ganti ke scale, yang kedua diganti nominal. Kembali ke data view, kita klik analyze, compare means, independent sample t-test. Nilai siswa kita masukkan ke test variable, kelas kita masukkan ke grouping variable. Grup pertama kita kasih angka 1, angka 2, continue. Oke. Nah, ini adalah hasil output dari aplikasi SPSS.
Uji sampel t-test memiliki kriteria pengujian tolak HO jika T hitung lebih besar daripada t-tapel atau p-value kurang dari alpha. Tadi sudah melakukan praktek di aplikasi SPSS dan ini adalah hasil dari hasil output dari SPSS yang tadi. Dari hasil uji SPSS yang telah dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji independen sampel t-test SPSS diperoleh nilai T hitung sama dengan 12,671 dan p-value sama dengan 0,00. Untuk alpha sama dengan 0,05 dan distribusinya sama dengan 2 min n min 2 sama dengan 43, maka H0 ditolak. Itu artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol tidak sama dengan rata-rata nilai hasil belajar kelas eksperimen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga masih tahap belajar. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.